Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan matematika ya bersama Ustadz Arif Setiadi, matematika teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya ya? Mudah-mudahan dalam selalu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita berada pada masa-masa sulit pandemi corona ini mengakibatkan beberapa hal aktivitas terganggu sedikit. Banyak-banyak berdoa mudah-mudahan pandemi ini tetap semakin lama semakin hilang ya, dan ditemukan vaksinnya agar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini Ustadz akan menjelaskan mengenai pangkat bentuk aljabar dan substitusi bilangan bentuk aljabar. Oke, kita ucapkan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pemangkatan bentuk aljabar. Tentu saja pangkat itu tidak asing lagi di telinga kita, ya. Bahwasanya pangkat sudah kita pelajari di kelas 7 dan sudah dikenalkan dari sekolah dasar oleh guru matematika kalian ya. Nah, untuk sebelum masuk pemangkatan bentuk aljabar, kita mengingat kembali apa itu pangkat. Apa sih pangkat itu? Pangkat merupakan ada perkalian yang berulang atau perkalian berulang kata kuncinya. Nah, di mana perkalian berulang ini tergantung dengan berapa pangkatnya, itulah perkalian yang kita ulang. Oke, ini berlaku untuk pangkat bilangan bulat. Nah, kemarin sudah belajar ya pada bab 1. Oke, kita bahas kembali sedikit. A pangkat N artinya A kali A kali A kali A kali A. Atau bilangan realnya nyatanya Ustadz kasih 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana sih pengulangannya? Pengulangannya didasarkan pada pangkat seberapa besar atau seberapa banyak pangkatnya. Jadi kalau misalnya di sini A pangkat N berarti N faktor, berarti 2 pangkat 5, 5 angka pengulangan. 2-nya 5 angka. Dan kita kalikan. Oke, ini konsep ini untuk pemangkatan bilangan bulat. Nah, lalu bagaimana dengan pangkat aljabar? Apakah konsep itu tetap kita pakai, kita gunakan, atau ada konsep lain yang kita gunakan untuk bentuk aljabar? Oke, kita simak selanjutnya. Ternyata berlaku juga untuk pangkat aljabar ya. Jadi yang perkalian berulang tadi berlaku juga rupanya untuk pangkat aljabar. Pangkat aljabar itu memiliki dua ya. Yang pertama pangkat aljabar 1 suku, yang kedua pangkat aljabar 2 suku. Nanti selanjutnya ada yang 3 suku, 2 suku dengan 3 suku, 2 suku dengan 4 suku dan seterusnya. Tuh ya. Kita akan memasuki yang pangkat aljabar 1 suku. Contoh, 4A pangkat 2 itu sama dengan 4 kali A kali A, yaitu 4A pangkat 2, di mana A-nya 2 kali karena pangkat 2, sedangkan 4-nya 1 kali. Mengapa cuma 1? Karena 2 itu hanya milik A. Nah, letaknya di sini. Jadi 2 itu merupakan milik A, hanya milik A ya, tidak boleh 4 tidak berhak atas 2. Oke, tidak boleh merebut yang lain ya. Hak yang lain. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, di sini 4A pangkat 3, di mana di sini ada kurung. Ya, tanda kurung artinya yang ada di dalam ini berhak untuk pangkat 3. 4 juga pangkat 3, A juga pangkat 3. Maka kita jabarkan 4A kali 4A kali 4A. 4 kali 4 kali 4, 64. A pangkat 3. Tuh. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini ada min. Minnya di luar kurung, tanda kurung. Artinya min ini tidak boleh masuk ke sini. Tidak ada hak. Maaf ya, min harus kita keluarkan. Maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 3B kali 3B kali 3B kali 3B. Minnya kita dekatkan lagi,
kurungnya kita buang, 81 hasilnya B pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 81, B pangkat 4. Nah, sedangkan yang selanjutnya minnya di dalam. Kamu berhak min untuk masuk ke dalam kurung. Oke. Jadi min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 itu 81 ya. Terus B kali B kali B sampai B pangkat 4, bukan B pangkat 2 ini ya. Salah. Karena ketika pangkatnya genap, maka minnya itu hilang jadi positif. Ketika pangkatnya ganjil, maka negatifnya itu tetap negatif. Oke, di sini ada soal. Oke, ada 3 soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada 5x pangkat 2, y pangkat 3, z pangkat 4. Boleh kita uraikan ya. Tapi kalau misalnya mau diuraikan seperti yang di atas, itu mungkin agak panjang lah sedikit ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Maka sama dengan ya, berarti 5 punya 4. X pangkat 2 kita kalikan dengan 4. Y pangkat 3 kita kalikan dengan 4. Z pangkat 4. Maka di sini 5 pangkat 4 itu 625. X 2 pangkat 2 kali 4 itu 8. Ya. Ini 8. Terus Y 3 kali 4 itu 12. Z pangkat 4. Tuh ya. Terus yang ini min 2, berarti min 2 pangkat 5 itu berapa min 2 pangkat 5? Karena pangkatnya ganjil, maka dia min 32. Tetap min. P pangkat 5. Q pangkat 2 kali 5, berarti Q pangkat 10. R pangkat 4 dikali 5, berarti R pangkat 20. Nah, ini sifat perpangkatan yang ketiga ya. Oke, selanjutnya. Ini sini ada kali. Jadi bisa langsung kita pangkatkan ya. 3 pangkat 3 itu 27. Ya kan? A pangkat 3 berarti. Lalu B pangkat 2 dikali 3 berarti B pangkat 6. C pangkat 3. Oke. Berarti dikali. Ya. Kita kali ke dengan min 2 pangkat 4. Berarti dia 16. Lalu A pangkat 2 kali 4 itu 8. B pangkat 4. C pangkat 4. Ya. Berarti sama dengan 27 kita kalikan dengan 16. 27 dikali 16. 42. Simpan 4. 12. 16. Terus 7. T2 13 1 simpan 4. Berarti 432. A 3 tambah 8 11. 6 tambah 4 10. 3 tambah 4 7. Oke, paham ya? Insyaallah mudah-mudahan paham. Oke, pangkat aljabar. Yang kedua, pangkat aljabar suku 2. Nah, kalau suku 2 kita lihat di sini suku 2. Nah, di sini ada contoh X tambah 2 pangkat 2. Berarti X tambah 2 dikali X tambah 2. Nah, kita pakai perkalian. Kalau kata anak-anak itu perkalian pelangi ya. Karena dia bentuknya pelangi kalau kita coret-coret. Nah, berarti biasa kemarin sudah diajarkan ya. Oke, X kali X, X pangkat 2. Ini ya. X kali X, X pangkat 2. X kali 2, 2X. 2 kali X, 2X. 2 kali 2, 4. Lalu kita jumlahkan yang tengah menjadi X pangkat 2. Ditambah 4X ditambah 4. Next. 2X min 3 pangkat 2. Berarti 2X min 3 dikali 2X min 3. 2X kali 2X, 4X pangkat 2. 2X kali min 3 min 6X. Min 3 kali 2X min 6X. 3 kali 3 9. Maka kita jumlahkan yang tengah
Jadi 4x pangkat 2 min 12x plus 9. Oke. Nah, di sini ada 3 soal. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Di sini ada 3x pangkat 3x tambah 5 pangkat 2. Berarti 3x tambah 5, 3x tambah 5. Jadi di sini 9x pangkat 2, ya kan? Ditambah 15x ditambah 15x ditambah 25. Ya. Berarti ini 9x pangkat 2 ditambah 30x kita jumlahkan tambah 2. Oke, paham ya ini. Terus next, berarti 2a dikurang 4 terus 2a dikurang 4. 2a kali 2a 4a kuadrat. 2a kali min 4 berarti min 8a. Min 4 dikali 2a min 8a lagi. Min 4 kali min 4 plus 16. Maka 4a kuadrat dikurang 16a. Ini dapat dari sini ditambah 16. Paham ya? Terus yang selanjutnya 4y, berarti 4y dikurang 8 terus 4y dikurang 8. 4y kali 4y itu 16y pangkat 2 min 4y dikali min 8 itu min 32y. Min 8 kali 4y min 32y. Min 8 kali min 8 plus 64 sama dengan 16y pangkat 2 min 64y plus 60. Nah, oke, lalu ini pangkatnya masih pangkat 2. Nah, bagaimana kalau misalnya pangkatnya 3, 4 dan seterusnya? Oke. Misalnya Ustadz punya A tambah B. Nih, A tambah B. Pangkat misalnya pangkat 3. Nah, ini kan kalau pangkat 3 berarti A tambah B. Nih. Berarti A tambah B. Ini. Terus A tambah B. Nah, berarti harus kita kalikan satu-satu, ya kan? Harus kita kalikan satu-satu. Artinya kita jabarkan. Nah, A kali A pangkat 2. A kali B tambah AB, ya kan? Terus tambah AB lagi. B kali B tambah B kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah AB dengan AB 2 AB ditambah B kuadrat. Nah, ini bakalan kita kalikan lagi, ya kan? Kita kalikan dengan A tambah B lagi. Di sini A kali A pangkat 3 ditambah A kali 2AB berarti 2 A pangkat 2B. A kali B kuadrat plus AB kuadrat. Nah, terus ini B kali A tambah A kuadrat B. Ini lagi B kali 2A tambah B 2AB kuadrat. Nah, terus B pangkat 3 tambah B pangkat 3. Nah, kita jumlah yang sama, kita jumlahkan. Berarti A pangkat 3 ini ditambah ya A pangkat 3 ya, 3 A pangkat 2B. Terus ini sama ya, ini dengan ini berarti 3 ditambah
3A B pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka hasilnya ini. Jadi A pangkat 3 ditambah 3A B pangkat 2 B ditambah 3A pangkat B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, sekarang lihat, biar mudah, kita gunakan pangkat suku 2 dengan segitiga Pascal. Dia boleh bisa 3, pangkat 4, pangkat 5. Dia mudah ya. Agak mudah. Jadi lebih membantu. Segitiga Pascal sudah belajar kan? Kita gunakan di himpunan, di aljabar, pangkat aljabar dengan pola nanti ya, pola. Kita gunakan juga. Oke, ini. Oke, 1 1 tambah 1 2. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, tinggal kita jumlahkan saja ya. Nah, sampai pangkat 5, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, tambahi lagi 1, satunya, terus dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita lihat ada soal, ada 3 soal. Nah, ada pangkatnya pangkat 3, pangkat 5, pangkat 4. Jadi kita lebih dimudahkan ya. Oke. Kita kerjakan nomor yang pertama dulu. Ini kepencet ya. Oke. Jadi untuk pangkat ketika Pascal itu sesuai kebutuhan. Mau pangkatnya sampai berapa. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada pangkat 3, berarti yang kita gunakan yang ini. Ya kan? Berarti kita tulis dulu di sini 1 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1. Nah, kita ambil yang ini ya. Terus di sini ada A. Nah, untuk A dia pangkatnya menurun. A sesuai di sini 3, maka di sini 3. A pangkat 2. A. Habis hanya. Terus B-nya kita mulai dari sini. B pangkat 2, B pangkat 3. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Cuma satunya tidak usah ditulis. Oke. Terus yang ini. Jadi lebih cepat. Pangkat 5, berarti yang kita ambil ini. 5 ya. Berarti di sini kita tulis dulu 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10. Tidak apa-apa, ini kita ambil jarak 5 tambah 1. Nah, berarti di sini pangkatnya yang A. Di sini pangkatnya 5, berarti A pangkat 5. Berarti di sini A pangkat 4. Di sini A pangkat 3. Di sini A pangkat 2. Di sini A. Lalu di sini B pangkat 5. B pangkat 4. B pangkat 3. B pangkat 2. Nah, di pangkatnya jumlahnya 5. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 1, 5. Dan seterusnya. Lalu ini bagaimana ini? Nah, ini sama saja. Cuman B-nya tadi kita ganti dengan 3. Jadi pangkat 4 yang kita ambil ini. Nah, berarti X. Kita tulis angkanya dulu ya. 1 ditambah 4. Terus ditambah 6. Ditambah 4. Lalu kita tambah dengan 1. Berarti ini X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X di sini 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3. Baru kita kalikan. Kita kalikan berarti di sini tetap X pangkat 4 ditambah, nah ini 4 kali 3 12. Berarti 12 X
pangkat 3. Terus ditambah 3 kali 3, 3 pangkat 2, 9. 9 kali 6, 54. Berarti 54x pangkat 2. Ditambah 3 kali 3 pangkat 3, 27. 27 kali 4. Berapa tuh 7 kali 4? 4 kali 7 itu 8, 28. 4 kali 2, 8. 8, 10, 108. X, maka plus 3 pangkat 4, 81. Nah, ini. Lebih cepat menggunakan ini ya. Paham ya? Oke, next. Substitusi. Substitusi bilangan bentuk aljabar. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Apa sih substitusi? Substitusi itu adalah mengganti nilai variabel dengan angka. Jadi mengganti nilai variabel dengan angka yang ada pada soal. Nanti ada pada soal, ya. Sesuai soalnya masing-masing. Contoh, jika A 4, B-nya sama dengan min 3, dan C sama dengan min 6, tentukan A 2 kali A kali B atau 2AB dikurang AC. Jadi itu artinya 2 dikali A dikali B ya, dikurang A kali C. Terus yang B, 2 kali A pangkat 2 ditambah BC dikurang 5B. Nah, kita jawab. Kita lihat di sini. Berarti 2AB dikurang AC. Ganti nilai A dengan B sesuai dengan keterangan di soal ya. Di sini berarti A-nya 4, 2AB berarti 2 kali 4 dikali min 3, B-nya tadi min 3. Terus dikurang 4, A-nya tadi 4. Nih. Ya. Terus C-nya min 5. Nah, maka kita kalikan. 2 kali 4 8 dikali min 3 itu min 24. Min 4. Nah, jadi 4 dikali min 5 itu min 20. Min ketemu min plus. Berarti min 24 ditambah 20. Min 4. Yang B. Yang B ini 2A pangkat 2. 2 kali 4. Jadi berhubung dia di dalam kurung. Maka tetap kita gunakan ya. Kita letakkan di dalam kurung. 4. B-nya tadi. A-nya tadi 4. B-nya ini. B-nya min 3. Berarti ditambah min 3 kali min 5. Min 5 dikali dikurang 5 dikali min 3. Jadi 5-nya yang di sini, terus B-nya tadi 3. Maka 2 kali 4 8, 8 kali 8 pangkat 2 64 ditambah min 3 kali min 5 itu plus 15. Min 5 dikali min 3 itu plus 15. Maka hasilnya 90. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz yang bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Latihan soal dong. Nah, kita lihat. Itu sudah keren ya. Nah, ini soalnya. Oke, silakan. Dikerjakan ya. Untuk meningkatkan kemampuan matematika kalian. Ustadz akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Arif Setiawan. Dadah.